Pernah ngerasa gini nggak? Produk Anda udah keren, Anda udah kerja keras setengah mati, tapi entah kenapa penjualan kok rasanya gitu-gitu aja, bahkan seringnya gagal. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik yang menghantui banyak banget penjual, dan hari ini kita akan bongkar rahasianya sampai ke akar. Jadi, sebenarnya apa sih masalahnya? Kenapa kita bisa gagal? Apa karena pasarnya yang terlalu sulit? Atau mungkin pesaing kita yang lebih jago? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita lewatkan? Sesuatu yang lebih dalam, lebih personal dari itu? Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Musuh terbesar dalam penjualan seringkali bukanlah faktor eksternal. Bukan, tapi sesuatu yang ada di dalam kepala kita sendiri. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Bagian pertama, menguasai peralatan Anda. Anggap aja ini adalah fondasi dari piramida kesuksesan kita. Ada dua hal nih yang hukumnya wajib, mutlak harus Anda kuasai. Pertama, produk Anda sendiri. Anda harus jadi kamus berjalannya produk itu, tahu luar dalam. Contoh nyatanya kayak kasus di BCA itu kan. Begitu stafnya kelihatan ragu pas ditanya nasabah, detik itu juga kepercayaan langsung anjlok, peluang pun lenyap. Nah, yang kedua, strategi. Tahu produk doang nggak cukup, Anda harus punya rencana main yang cerdas. Kerja keras membabi buta itu cuma bikin capek, hasilnya nol. Nah, ini contoh yang keren banget dari Bank Danamon. Coba deh bayangin, awalnya mereka coba adu banteng sama raksasa kayak BCA, main di suku bunga. Ya jelas kalah telak kan, ibaratnya belum perang aja udah kelihatan bakal kalah. Terus mereka putar otak, mereka lakukan sesuatu yang jenius. Mereka berhenti meratapi kelemahan mereka, bunga yang lebih tinggi, dan mulai teriak soal kekuatan unik mereka. Persetujuan super kilat, administrasi yang gampang banget, plus plafon kredit yang lebih gede. Dan hasilnya, boom! Mereka mengubah permainan total. Oke, fondasi udah kokoh nih. Sekarang kita naik ke level berikutnya, ke jantung permasalahannya. Permainan internal. Pertarungan yang sesungguhnya itu bukan di pasar, tapi di sini, di dalam pikiran kita. Kenalan dulu nih sama musuh utama Anda, perangkap BJE. Ini bukan sekedar istilah, ini adalah siklus sabotase diri yang super mematikan. Blame, excuse, justify. Menyalahkan, beralasan, dan membenarkan. 3 serangkai beracun ini kalau dibiarkan bakal mengikat tangan Anda, bikin Anda nggak bisa gerak, dan ujung-ujungnya, ya sudah, menjamin kegagalan. Yuk kita bedah satu-satu biar jelas. Pertama, B, blame atau menyalahkan. Ini suara di kepala yang bilang, susah jualannya, ekonominya lagi jelek sih, atau bos saya nih yang nggak adil, selalu cari kambing hitam di luar. Kedua, E, excuse atau beralasan. Yang ini lebih personal. Saya kan masih terlalu muda, atau saya nggak punya modal sebanyak dia. Dan yang paling berbahaya, yang ketiga, J, justify atau membenarkan. Suara ini mencoba bikin kegagalan kita kedengaran mulia. Ya, jadi orang biasa-biasa aja akan lebih tenang hidupnya. Pernah dengar suara-suara ini? Kalau iya, ini saatnya kita bungkam mereka. Terus gimana dong cara ngelawan rasa takut ditolak yang kadang bikin kita lumpuh itu? Coba deh ucapkan mantra ini dan yang penting resapi artinya. Some will, someone, so what? Ada yang bakal beli, ada yang enggak, ya terus kenapa? Ini dia kuncinya. Penjualan itu permainan angka. Jangan habiskan energi mikirin yang nolak, fokus aja cari yang bakal bilang iya. Anggap aja setiap penolakan itu cuma satu langkah lagi lebih dekat ke iya berikutnya. Oke, kita udah punya fondasi, kita juga udah tahu cara bertarung di arena pikiran. Sekarang, bagian ketiga yang paling puncak. Kita butuh bahan bakar. Inilah puncak piramidanya. Menemukan alasan atau why Anda. Coba deh, sekarang jujur sama diri sendiri. Kenapa Anda jualan? Apa alasan terdalam Anda? Kalau alasannya cuma sekadarnya ya, biar bisa hidup aja. Semangat Anda itu bakal kayak lilin. Kena tiupan angin penolakan dikit aja, langsung padam. Tapi, coba bayangin kalau Anda punya alasan yang kuat, yang emosional, yang datang dari hati. Misalnya, saya mau berangkatkan orang tua naik haji. Nah, itu bukan lilin lagi, Anda akan jadi roket. Penolakan itu cuma turbulensi kecil yang nggak ada artinya. Anda bakal punya mental tahan banting yang bikin Anda terus melesat maju, apapun rintangannya. Oke. Kita udah sampai di bagian akhir. Gimana caranya menggabungkan semua ini jadi satu kesatuan, jadi pola pikir yang bikin kita tak terhentikan. Jadi, ini dia piramida penguasaan Anda, langkah demi langkah yang jelas. Langkah pertama, bangun fondasi yang super kokoh, kuasai produk dan strategi Anda luar dalam. Langkah kedua, masuk ke inti permainannya,
Menangkan pertarungan di dalam pikiran Anda sendiri. Kalahkan si B, E, J, dan rasa takut itu. Dan langkah ketiga yang jadi puncaknya, nyalakan apinya. Temukan alasan emosional yang kuat, yang jadi bahan bakar tak terbatas buat Anda. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan penting buat Anda. Lupakan sejenak soal produk, lupakan soal pasar. Ini murni tentang Anda. Coba renungkan, cerita apa, cerita negatif apa yang selama ini terus-menerus Anda ulang di kepala Anda? Cerita yang mana yang kalau hari ini Anda berani ubah, bakal membuka pintu menuju kemenangan penjualan Anda yang berikutnya? Jawaban Anda ada di dalam diri Anda, dan itu bisa mengubah segalanya.